Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah topik tentang keadilan dan kemurahan Allah. Memangnya seperti apa sih keadilan dan kemurahan Allah itu? Sejak awal, Alkitab mengajarkan bahwa dosa itu ganjarannya maut. Di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat 17 dikatakan demikian. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan kita juga bisa melihat dalam Roma pasal 6 ayat 23, dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Namun, pada realitasnya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ternyata Allah tidak langsung memberikan hukuman yang sepenuhnya pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Jika pada waktu itu Allah langsung memberikan hukuman pada waktu itu juga, maka manusia tidak akan mengalami anugerah Allah. Hal ini adalah salah satu contoh keadilan dan kemurahan Allah yang luar biasa, karena sebetulnya dosa sekecil apapun itu cukup untuk mengantarkan kita kepada maut. Fakta bahwa kita masih bisa menikmati hidup hari demi hari bukan semata-mata karena kita tidak berdosa, tetapi ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pemurah yang menunda penghukuman yang setimpal itu. Karena pemazmur mengatakan, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Sekarang pertanyaannya adalah, jika saat ini Allah menunda penghukuman yang setimpal kepada kita, apakah dengan demikian Allah tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan keadilannya? Nah, teman-teman, secara umum, keadilan didefinisikan sebagai kesetaraan atau kesetimpalan atas apa yang diperlakukan kepada seseorang. Ya benar sih ya, kadang-kadang kita bisa menilai sesuatu adil atau enggak itu kalau kita tuh melihat ini setara gak sih? Atau ini setimpal gak ya? Apalagi kalau misalnya kita ngomongin sama suatu hal yang, oh ya ini perbuatannya salah, atau ini perbuatannya yang jahat. Tapi kalau ngomongin keadilan, kita kan jarang untuk bertanya-tanya, kapan keadilan itu harus dilaksanakan? Apakah perbuatan setimpalnya harus dibalesin sekarang? Atau boleh nanti belakangan? Sama halnya ketika Allah menunda untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada manusia yang berdosa, hal itu tidak melanggar keadilan Allah. Meskipun memang ada kemungkinan bahwa manusia bisa saja menganggap Allah tidak adil. Karena manusia hanya melihat apa yang ada di dalam ruang dan waktu, tetapi Allah melihatnya di dalam kekekalan. Jadi seharusnya kita nggak lagi punya alasan untuk bilang, kita nggak punya nih kesempatan untuk bertobat. Keadilan Allah tidak mengurangi kemurahan Allah, dan kemurahannya juga tidak mengurangi keadilan Allah. Lalu mungkin kita bertanya, kalau memang Allah murah hati, ya kenapa dong Allah perlu untuk menghukum manusia? Tujuan penghukuman Allah adalah untuk memulihkan dan memelihara keadilan Allah yang telah dilanggar oleh dosa. Selama kita masih hidup di muka bumi, artinya kita belum mendapat hukuman yang setimpal. Kita masih berada di dalam kemurahan Allah, dan Allah bertujuan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa bertobat. Saudaraku, satu-satunya motif penghukuman yang Allah nyatakan dalam kitab suci, yang Allah sendiri juga demonstrasikan, bukan berdasarkan kebencian atau balas dendam. Tetapi penghukuman itu berdasarkan natur pelanggaran yang dilakukan dan nadanya bersifat mendidik. Hal ini disaksikan dalam Alkitab, seperti kisahnya Miriam dan Harun yang tercatat di dalam Bilangan 12. Allah menghukum Miriam dan Harun karena mereka telah mengetai Musa. Mereka karena telah menghina hamba Allah, yaitu Musa. Dan seolah-olah menganggap bahwa mereka lebih bijaksana daripada Allah. Dan kita bisa melihat di bagian kitab suci yang lainnya, Allah itu dengan kasih-Nya menanggung kelemahan manusia. Seperti kisah Yesus dalam Yohanes 18 ayat 22-23, di mana Yesus ditampar oleh seorang penjaga di situ. Bukan karena dia melakukan hal yang keliru,
tetapi justru karena Dia mengatakan kebenaran. Kalau kita melihat bagian-bagian kitab suci yang lainnya, seperti Musa yang lepas kontrol ketika marah dan memukul gunung batu, Nabi yang melarikan diri dari panggilan Allah, Daud raja yang terhilang, dan juga Petrus yang menyangkal Yesus. Kita melihat sebuah garis merah yang tebal sekali, seperti yang telah disaksikan dalam beberapa bagian Alkitab, bahwa Allah yang adil adalah Allah yang juga besar kasih setianya. Sekalipun Dia menghukum, hukumannya itu bersifat mendidik dan korektif, supaya manusia sadar dan cepat-cepat bertobat. Luar biasa, bukan kasih keadilan Allah di muka bumi ini?